Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyil mustafa al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita murojaah. Siapa yang hafal kata-kata yang selalu saya ulang, bahwa pada murojaah itu terdapat faedah baru? Apa bunyi katanya? Setiap kita murojaah akan ketemu faedah baru. Apa bunyi katanya? Antum? Silakan. Anda maksudkan di sini bahasa Arabnya. Ada itu kalimat singkat yang sering Anda ucapkan sebelum murojaah, bahwa setiap murojaah ada faedah baru yang kita dapatkan. Apa bunyi katanya itu? Atau mau 100.000 sekalian? Kalau 100.000 langsung angkat tangan. Kita mulai pelan-pelan. Yang bagian bawah dulu. Siapa yang mau jawab? Atau tidak ada yang tahu? Silakan. Masya Allah. Jazakallahu khair. Tafadhal. Masya Allah. Fil i'adati ifadah. Pada pengulangan terdapat faedah. Itu jangan lupa itu. Itu faedah Anda dapatkan dari Syekh Nasiruddin Al-Albani. Baik. Sekarang kita masuk pemanasan berikutnya. Ini pemanasan namanya. Nama lain dari murojaah. Baik. Apa bagus murojaahnya? Apa bagus? Baik, Anda langsung masuk. Siapa yang bisa jawab dapat langsung uang merah ya. Sebutkan macam-macam duduk dalam sholat. Belum selesai soalnya. Sabar. Sebutkan macam-macam bentuk duduk dalam sholat dan bentuk duduk tasyahud yang duduk antara dua sujud yang dilarang dan yang disyariatkan. Ada berapa pertanyaan dulu? Ada berapa pertanyaan? Ada? 2 apa 3? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama macam-macam duduk. Yang kedua duduk yang disyariatkan dalam duduk antara dua sujud. Ada dua cara atau satu? Satu apa 2? Nggak tahu saya. Kita murojaah dong. Terus pertanyaan yang ketiga duduk yang dilarang. Jadi ada berapa pertanyaan? Ya, kalau yang bisa yakin dirinya jawab 90% angkat tangannya, silakan. Tidak boleh lihat catatan ya. Pasti itu pertanyaannya berbobot karena hadiahnya juga berbobot ya. Silakan angkat tangan antum, silakan. Maju. Kalau antum diambil lagi hadiahnya. Ya. Antum. Ya, silakan. Antum angkat tangan tadi tak? Baik. Pertama sebutkan dulu macam-macam dulu tanpa melihat buku. Istiras, duduk tawarruk, duduk istirahat, dan duduk ikma. Berapa duduk? 4. Sekarang pertanyaan kedua. Duduk tasyahud, duduk antara dua sujud dan disyariatkan. Dan contohkan sekali di depan. Wah, kayaknya mau pergi ini, wah, ini sudah mulai terbang dia. Yang disyariatkan dulu. Berapa bentuk dulu? 2 apa 1? Karena kemarin itu kita sebutkan ada perbedaan pendapat ulama yang kedua itu, dan kita kuatkan yang disyariatkan apa tidak disyariatkan. Antum. Kita kuatkan kemarin apa tidak? Apa tarjihnya kemarin? Bentuk duduk yang kedua itu disyariatkan apa yang tidak? Enggak, jawab saja. Disyariatkan atau tidak? Yang pertama disyariatkan itu tidak ada masalah, itu semua yang kita pakai. Ada yang kedua, ada apa nama duduknya dulu yang kedua ini? Yang kedua namanya duduk
IKA itu disyariatkan menurut yang kita kuatkan, rojihkan atau tidak kita rojihkan itu? Kita rojihkan. Santum hampir melayang ini bang, tidak jadi. Betul jawabannya. Kita kuatkan bahwa duduk IKA itu disunahkan. Yang seperti apa? Ya, silakan dipraktekkan. Pertama yang contoh pertama dulu, duduk antara dua sujud yang pertama. Coba kita lihat. Kaki kanannya ditegakkan dan dia duduk di atas kaki kirinya. Baik, itu duduk yang pertama sudah benar. Terus setelah itu IKA yang seperti apa sunnahnya? Dia duduk di atas dua tumit. Masya Allah. Sisa satu pertanyaan. Masya Allah. Tabarakallah. Duduk IKA yang dilarang. Ada berapa dulu? Kita sebutkan. 2 apa 3? Ada 3, tapi 2 yang dilarang. Enggak, yang dilarang saja Anda tanya. Duduk IKA yang dilarang itu berapa? 2 apa 3? Yang kita contohkan kemarin? Ada 2. Antum yakin 2 apa 3? Yang ketiga itu itu hadis Abbas. Enggak, kita sudah kuatkan hadis Abbas yang seperti yang tadi. Itu sudah sahih, itu tidak dilarang. Ada 3. Berarti yang dilarang ada 2 apa 3? Ada 3. Antum jangan goyah kalau nama. Ini cuma anak tes saja. Antum itu yakin apa tidak? Jadi ada 2 apa 3 ini? Yang dilarang. Yang dibolehkan sudah antum contohkan tadi. Sudah benar itu. Sekarang yang pertanyaannya fokus pada yang dilarang. 2. Yang pertama, duduk binatang ya, kayak itu. Ya, duduk begitu. Pantatnya di lantai dan pahanya ditegakkan seperti itu dan tangannya di lantai begitu. Itu seperti ini duduk IKA juga namanya tapi dilarang. Yang kedua yang dilarang seperti apa? Ya betul. Dia duduk di atas lantai, kedua kakinya ya meleseh ke tanah. Ada yang ketiga? Enggak ada, anak tanya ada apa tidak ada. Itu aja. Ada apa tidak ada, itu aja pertanyaannya. Yang dilarang yang ketiga ada apa tidak? Antum jawab ada atau tidak ada, itu kalau salah tidak jadi ini. Kalau benar baru ini haknya antum. Antum sih jawab ada apa tidak ada. Yang ketiga. Subhanallah. Ada minum dulu. Tidak ada bantuan. Itu penentu ya, penentu. Sisa jawab ada tidak ada saja jawaban. Tidak ada. Sudah yakin ya? Masya Allah. Tafadhol. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Wajar toh? Wajar apa tidak wajar? Wajar, berhak dia mendapatkannya. Itu contohnya yang memperhatikan pada saat apa? Pada saat pelajaran. Ini detail sekali pertanyaannya. Tapi Masya Allah. Berarti bukan hanya memperhatikan tapi juga mengulangi di rumah. Sekarang sisa ini, atau masih mau tengok apa tidak ini? Masih ya? Baik, kita lanjut murojaah berikutnya. Alhamdulillah. Baik. Karena tidak tahu yang mana yang mau Anda tanyakan ini. Masya Allah. Sebenarnya anak pikir antum sudah bisa prediksi pertanyaan anak ya. Kemarin anak tanya tentang cara sujud yang benar dan yang salah. Maksudnya yang kali ini mestinya sudah ditahu, ya kan? Tapi kayaknya tidak mencatat dengan baik ya. Mestinya nanti lain kali harus berlomba-lomba angkat tangannya. Karena kita punya kejutan lagi insya Allah kalau masih panjang umur. Insya Allah. Baik. Berikutnya murojaah. Ya kita tidak perlu karena kita ada materi baru ya. Kita tidak usah panjang-panjang murojaahnya. Kita sebutkan kemarin tentang masalah duduk istirahat. Istilah duduk istirahat ini dari ahli fikih ya. Tidak ada, bukan istilah Nabi itu, bukan istilah hadis. Tapi duduk istirahat ini istilahnya para fuqaha. Sekarang duduk istirahat ini ya disyariatkan, kita kuatkan kemarin apa tidak? Tidak disyariatkan. Disyariatkan apa tidak disyariatkan?
Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Baik, sekarang pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah kalau imamnya tidak duduk istirahat, imamnya tidak duduk istirahat, sedangkan kita ini makmum di belakang imam. Antum sudah tahu hukum makmum harus ikut imam. Sekarang pertanyaan Anda, apakah kita sebagai makmum duduk istirahat atau tidak? Imamnya ini langsung berdiri, tidak duduk istirahat dia. Siapa yang bisa jawab? Dengan alasannya, pakai alasan. Kalau imamnya tidak duduk istirahat, kita di makmum apa yang kita lakukan? Di belakang duduk istirahat atau tidak? Apa alasannya? Silakan, Masya Allah. Berdiri supaya kelihatan. Ya, Masya Allah. Bisa duduk istirahat, bisa tidak. Bisa duduk istirahat, bisa tidak, dipilih. Oh, berarti menguatkan pendapatnya Syekh Al-Utsaimin. Kemarin kita menyelisih pendapat Syekh Al-Utsaimin. Tidak apa-apa, harus berani menyelisih guru ya. Itu hebat. Kalau taklid saja manut, ini kayaknya ya ini ada jiwa menyelisih gurunya ini. Bagus, itu menyelisih yang positif. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita di belakang imam dan Nabi bilang innama ju'ilal imam liyutamma bi, imam itu diangkat gunanya untuk diikuti. Kita ikuti apa tidak imam duduk istirahat? Imamnya ada duduk istirahat, langsung dia berdiri. Kita langsung berdiri bersama imam atau duduk istirahat kita? Oh, kalau dibutuhkan. Masih berpegang teguh kepada pendapat dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan duduk istirahat, kalau tidak dibutuhkan tidak perlu. Sah. Mas muka. Siapa namanya? Akbar. Kelas berapa sekarang? Kelas 7. Tahal ya Akbar. Tahal. Masya Allah. Tahal. Jazakallah khair. Tafadhal. Afwan. Antum tahu tidak kenapa anak kasih dia hadiah? Bukan karena jawabannya. Jawabannya jelas tidak sejalan dengan apa yang kita jelaskan kemarin, karena kita sudah membantah kemarin pendapat yang mengatakan boleh memilih. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa bantahannya? Apa bantahannya? Kita bilang kemarin Syekh Utsaimin ingin menggabungkan dalil. Kalau dibutuhkan duduk istirahat. Kalau tidak dibutuhkan maka tidak perlu duduk istirahat. Karena Malik bin Huwairits ini mendapatkan Nabi pada akhir-akhir kehidupannya, pada saat beliau sudah tua, sudah tumbuh dagingnya, sudah gemuk dan butuh untuk bersandar kepada tangannya. Pertanyaannya Ana, kemarin kita sudah bantah itu pendapat. Siapa yang masih ingat bantahannya? Kenapa bisa kita menguatkan pendapat bahwa duduk istirahat itu sunnah, bukan memilih? Kita katakan sunnah, bukan memilih, dan kita sudah sebutkan alasannya. Silakan, tidak usah takut. Oh, mau keluar? Ternyata segera mau. Silakan. Karena Nabi duduk istirahat. Dia bilang Nabi itu duduk istirahat karena dia gemuk. Berarti karena butuh, toh. Kalau bagi yang kurus tidak perlu karena tidak butuh. Bagaimana itu mantannya? Karena uzur. Sama aja berarti. Nah, silakan. Pada saat itu kami sudah tua. Nah, singkat saja. Maksudnya poinnya saja. Kenapa kita menguatkan pendapat ini? Apa alasannya? Berarti bisa katakan para sahabat tidak bisa membedakan antara uzur, kebutuhan sama ibadah. Masya Allah. Dan pada saat itu kan Nabi, kalau begitu Nabi itu bisa menjelaskan kepada para sahabat. Kalau andainya itu uzur pasti dijelaskan oleh Nabi kepada sahabat. Ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan menolak duduk sunnahnya duduk istirahat hanya dengan alasan itu adalah uzur. Kenapa? Nabi tidak menjelaskan.
Dan kita tidak bisa membedakan antara Nabi uzur dengan itu adalah ibadah. Kenapa? Selama itu dicontohkan oleh Nabi, maka itu hukum asalnya adalah ibadah. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, dan Nabi tidak bilang saya ini duduk begini karena uzur. Kalau saya ini uzur, pastilah Nabi jelaskan, karena la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan di saat dibutuhkan. Dan Nabi menjelaskan atau tidak? Jawabannya tidak. Maka ingat ya, yang paling ujung tadi yang menjawab bahwa yang kuatnya duduk istirahat itu bukan dipilih, tapi itu adalah sunnah. Dan alasan sudah beliau jawab. Jazakumullah khair. Tidak apa-apa. Antum tidak mau disedekahkan? Baik, masya Allah. Asantum. Baik, setelah duduk istirahat, kita lanjut pelajaran kita sedikit. Ini kayaknya mau hadiah terus ini ya. Nanti kita masuk dulu pelajaran. Baik, kita masuk pelajaran sedikit. Nanti sambil pelajaran kita bertanya, makanya harus perhatikan. Pelajaran berikutnya, kita setelah duduk istirahat, maka kita apa? Berdiri. Kita berdiri. Nah, ini yang kita mau bahas. Jadi duduk istirahat kita sudah tahu hukumnya sunnah, dan kemudian setelah itu kita berdiri menuju rakaat berapa? Kedua. Nah, sekarang permasalahan berikutnya adalah bagaimana caranya kita berdiri. Jadi pada saat kita mau berdiri, siapa yang mau kasih contoh ke depan? Ya, antum. Spesialis contoh ya. Harus benar contohnya. Caranya berdiri, kita ada beberapa pendapat. Cara berdiri dari duduk istirahat menuju rakaat kedua. Jadi bagaimana caranya? Apakah dia meletakkan tangannya dulu baru dia berdiri mengangkat lututnya, atau dia bertumpu pada lututnya dan tangannya ditaruh di paha lalu dia berdiri? Yang mana yang benar kira-kira? Atau ketika saat dia berdiri dia buka ini tangannya, dia buka ini tangannya, hendak dia kepal, dia begini kan tangannya, dia begini. Hendak dia genggam, ini di kepal ya, di kepal baru kayak ditinju itu lantai, ditinju tapi ditarakkan tangannya meninju begini di lantai. Yang mana yang benar kira-kira? Itu sering kita lihat toh. Ya, sekarang kita tidak hanya mau ikut-ikutan, kita harus tahu masing-masing landasannya apa, supaya apa? Supaya kita itu tidak taklid buta, supaya kita tidak beribadah cuma ikut-ikutan. Sekarang kita praktekkan. Coba lihat cara yang pertama. Dengan bertumpu pada lutut dulu. Cara pertama, ya bertumpu pada lutut, kemudian berdiri. Rakaat kedua, ya. Cara pertama. Sudah perhatikan? Nanti bisa anak tanya nanti pertemuan yang berikutnya. Cara kedua dengan bertumpu pada tangan, dengan tangan dibuka. Coba berdiri. Ya, lihat. Lututnya diangkat duluan, baru menyusul tangannya. Cara ketiga dengan tangan di kepal. Ya. Dengan tangan di kepal. Ya. Berdiri, ya. Bisa dibedakan? Ada berapa cara berarti? Ada 3 cara. Nah sekarang, yang mana yang kuat ini? Masing-masing tentu ada dalilnya. Cara yang pertama tadi dengan lutut yang duluan itu yang dipegang oleh Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, dan banyak ulama-ulama lainnya ya yang memegang ini pendapat. Ya, tentu kita nggak akan bahas panjang lebar ini khilaf karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Silakan antum mencatat. Sudah selesai. Nah, antum mau tengok? Suka makan tengok? Suka? Sini. Masya Allah. Jazakallah khair. Tengok ini tidak sepadan dengan yang antum lakukan ya. Ini cuma busyra ajil saja, cuma kabar gembira yang sedikit. Pahala di sisi Allah lebih besar. Tanamkan itu dalam hati antum. Sebanyak apapun dunia antum dapat itu tidak sebanding dengan ilmu agama yang antum tuntut. Ilmu agama itu tidak ada nilai, ilmu agama itu tidak ada bandingannya. Sedangkan dunia itu nilainya di sisi Allah hanya sama dengan sayap seekor nyamuk. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi jangan terlalu besar dunia di hati antum. Jadi begini, kita lanjut. Sekarang kita mau bahas secara ilmiah pendapat masing-masing. Pendapat yang mengatakan misalnya cara bangkit dari sujud ya. Yang pertama dia mengatakan mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Jadi dia bertumpu pada lutut tadi.
Ini pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya Ibnu Qayyim, pendapatnya Syekh Utsaimin, pendapatnya Syekh As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, dan lain-lain. Banyak pendapat ulama yang mengatakan ini. Dalil mereka adalah hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa Nabi SAW biasa bangkit dalam sholat dan bertumpu pada kedua kakinya, maksudnya pada dua lututnya. Itu yang cara yang pertama tadi. Tapi hadis ini dinyatakan dhaif atau lemah oleh ulama hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Itu pendapat pertama. Dalil yang dipakainya hadisnya lemah, dhaif. Kemudian dalil yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bertumpu kepada kedua tangan. Paham sudah tadi pendapat pertama. Bertumpu pada kedua tangan. Jadi dia terletakkan tangannya di lantai. Nah, pendapat yang ini juga ada dua rinciannya, yang mengatakan bahwa tangan itu dibuka saja, atau yang mengatakan tangan itu dikepal, begini, bertumpu seperti tinju di lantai. Nanti itu kita bahas. Yang jelas kita lihat dulu dalilnya mereka apa. Ini berdasarkan pendapat sekelompok salaf seperti Imam Malik, Imam Syafi'i. Ini juga didukung oleh Ibnu Umar, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, dan yang lainnya. Ini juga dipilih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, riwayat ini bertumpu kepada kedua tangan ketika dia bertumpu pada tangannya bertumpu pada tanah. Ini berdasarkan pada dalil sifat salat Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mengatakan Nabi SAW biasa bertumpu pada kedua tangannya di tanah ketika bangkit di rakaat kedua. Itu hadis. Nabi SAW biasa bertumpu pada kedua tangannya di tanah. Ya, ini tidak dijelaskan apakah dia membuka atau dikepalkan. Ya, dalil yang kedua yang dipakai oleh pendapat ini yaitu dalil duduk istirahat tadi. Duduk istirahat itu sudah contohkan tadi. Ketika dia duduk istirahat, dia bangkit, dia bertumpu tangannya di tanah atau di lantai. Nah, baik. Sekarang kita lihat pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kalau kita lihat dari sisi dalil yang mereka masing-masing, maka kita masing-masing lihat ada dalilnya. Pendapat pertama ada dalilnya, pendapat kedua juga ada dalilnya. Maka ini perlu diperhatikan. Pendapat lebih kuat selalu ditanyakan. Kenapa? Untuk melihat sejauh mana penelitian kita. Bukan hanya sekedar yang penting ada ulama yang berpendapat demikian. Enggak, itu bisa saja kalau tahapnya tahap orang awam, sekedar ikut-ikutan. Tapi kalau tahapnya levelnya agak lebih tinggi sedikit, dia sudah mulai membandingkan mana yang lebih kuat dalilnya. Nah, itu baru level penuntut ilmu. Kalau orang awam ya yang penting ada ulama yang bilang, sudah ikut saja, tidak apa-apa. Itu muqallid namanya. Tapi kalau orang penuntut ilmu, dia membandingkan dengan dalil. Namanya apa? Muttabi'. Muttabi' itu artinya yang mengikuti dalil. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, dalil yang ada bahwa yang lebih kuatnya adalah pendapat yang kedua, yaitu bertumpu kepada tangan. Bertumpu kepada tangan ini didukung oleh hadis-hadis yang banyak, diantaranya hadis duduk istirahat tadi dan hadis yang lain yang setelah kita sebutkan tadi, dan hadisnya sahih. Makanya Imam Syafi'i berkata, orang yang bangkit dari sujud dan duduk di dalam sholat untuk bertumpu dengan kedua tangannya secara sama-sama dalam rangka mengikuti sunnah. Ya, karena hal ini lebih mendekati tawadhu dan lebih membantu seseorang untuk sholat. Ini yang dikuatkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan ini pada umumnya pendapat para ulama Syafi'i. Jadi ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ahmad ketika Ibnu Hani berkata, aku melihat Abu Abdillah, yang dimaksud di sini Imam Ahmad karena kunyanya Imam Ahmad adalah Abu Abdillah, kerap kali bertumpu di atas kedua tangannya ketika bangkit dari rakaat berikutnya. Jadi kita ini belum membahas ini tentang cara posisi tangan, telapak tangannya, apakah dia membuka atau mengepal atau menggenggam seperti ini, seperti orang
apa ini? Membuat tepung adonan ya. Ya, mengepal seperti ini. Jadi belum kita bahas. Yang jelas dia bertumpu dulu dengan kedua tangannya. Maka sunnahnya yang lebih kuat yang pendapatnya yang mana? Yang bertumpu dengan kedua lutut atau dengan kedua tangan? Ketika bangkit disunahkan bertumpu dengan kedua tangan. Baik. Dan pendapat yang ketiga ada sebenarnya, itu pendapat yang teman kita tadi bilang, bahwa dirinci kalau dia butuh, capek misalnya, atau lanjut usia, tua, gemuk dan seterusnya, maka dia bertumpu kepada kedua tangannya. Tapi kalau tidak, pada hukum asalnya dia bertumpu kepada kedua kakinya. Kalau dia tidak membutuhkan, kalau tak ada uzurnya. Ini pendapatnya siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tapi itu kan kita sudah bahas tempoh hari. Makanya kita kuatkan pendapat yang kedua ini. Jadi kalau ditanya nanti ada berapa pendapat cara naik ke atas? Ada tiga. Ada yang mengatakan bertumpu pada lutut, ada yang mengatakan bertumpu pada tangan, dan ada yang mengatakan apa? Tergantung apa? Tergantung kondisi. Kalau dia butuh maka tidak apa-apa pakai tangan, tapi afdolnya dia bertumpu dengan lutut. Paham ya? Kemudian ya, masalah berikutnya adalah mengepalkan tangan. Coba siapa lagi yang paling dekat-dekat di sini? Coba bangkit dengan cara mengepalkan tangan. Siapa yang mau mencontohkan? Silakan. Coba bangkit dengan cara mengepalkan tangan dan membuka tangan. Ya, pertama mengepalkan tangan dulu. Berdiri, ya. Baik. Cara pertama. Cara kedua dengan membuka tangan. Ya, coba. Ya, seperti itu. Jadi ada dua cara bisa dibedakan mengepalkan tangan dengan baik itu bangkit dari sujud maupun bangkit dari duduk ya. Dua-duanya sama. Ketika dia bangkit, apakah dia bertumpu dengan tangan terbuka ataukah bertumpu dengan tangan yang mengepal? Sekarang yang mana yang lebih kuat pendapatnya? Atau masing-masing kita berbicara dalilnya dulu. Dalil yang mengepal ini sering kita temukan di Indonesia juga, dan itu sedikit ya, tidak banyak. Mayoritasnya membuka tangan. Tapi pendapat ini tentu ada dalilnya. Ada dalilnya, yaitu dalil yang digunakan oleh yang menggunakan tangan mengepal ini. Saya sudah kumpulkan dan saya coba cek dari hadis-hadis yang ada. Itu memang ada dalilnya, ada hadisnya. Antum mau dibahas ini atau tidak? Sudah berapa menit lagi azan? Hah? Berapa? Berapa menit? 11. Baik. Jadi mengepalkan tangan saat bangkit ke rakaat berikutnya menjadi perkara yang enak ya untuk dikaji, menarik sekali untuk dikaji. Kenapa? Kita lihat sebagian teman ya mengepalkan tangan ketika bangkit untuk menuju berdiri. Ini tentu perlu kita tahu apa landasannya. Landasannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat ya, dalam kitab beliau dari hadis Ali bin Sa'id Ar-Razi ya, haddatsana Abdullah bin Umar bin Aban qala ahdatsana Yunus bin Bukair qala haddatsana Al-Husain bin Alqamah bin Qais bin Sa'labah anil Azraq bin Qaisar ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jin. Ya'jin itu saya melihat, dia bilang saya melihat Abdullah bin Umar ya'jin. Ya'jin itu bahasa lainnya seperti mengepalkan tangannya untuk mengaduk roti seperti ini, mengaduk tepung dengan tangannya seperti ini, ya'jin. Terus dia bilang wa huwa ya'jin fi shalah ya'tamid ala yadayhi. Nah, dia bersandar kepada kedua tangannya ketika saat berdiri, idza qam. Fakultu, lalu saya bertanya, ma hadza ya Aba Abdurrahman, apa yang kamu lakukan ini wahai Abu Abdurrahman? Qala, lalu Abdullah bin Umar menjawab, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jin fi shalah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya pernah melihat beliau meremas ya dengan tangannya di dalam sholat. Ya'jin itu seperti meremas tepung ya. Maksudnya itu ketika dia bersandar. Jadi ketika dia bersandar, dia seperti meremas tepung begini. Dia kepalkan dia punya tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ini yang menjadi landasan orang yang mengepalkan tangannya saat bangkit dari sujud ataupun dari duduk ketika menuju
berdiri. Sekarang kita tinjau hadisnya. Hadis ini telah dilemahkan oleh para ulama hadis. Ya, sisi kelemahannya adalah sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Haytham bin Imran Al-Abashi. Dia ini seorang perawi yang majhul. Tahu majhul? Majhul itu artinya tidak dikenal, tidak ditahu orangnya. Majhul itu tidak dikenal. Ya, tidak majhul, ya, tidak dikenal. Dan ada beberapa orang perawi lain yang meriwayatkan dari dirinya, tapi tidak ada yang menilai sikoh ini perawi-perawi yang meriwayatkan darinya itu, kecuali satu orang saja, yaitu Ibnu Hibban. Tapi Ibnu Hibban ini tidak bisa diterima dari beliau ini tausiknya atau pensikohannya. Kenapa? Karena beliau dari tobaqoh mutasahil, yakni beliau terlalu bermudahan dalam mentausik perawi majhul. Ya. Dan alasan lain yang menyebabkan riwayat ini lemah atau hadis ini lemah adalah yaitu Al-Haytham ini, Al-Haytham bin Imran ini. Dia ini seorang perawi yang satu-satunya meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Murid Ibnu Umar itu banyak sekali, tapi tidak ada satupun yang meriwayatkan dengan cara menggenggam seperti ini kecuali Al-Haytham bin Imran ini. Maka dari sisi ini dihukum hadisnya itu lemah, karena dia menyelisih apa? Perawi yang begitu banyak tidak ada satupun yang meriwayatkannya. Dan dia didoifkan karena dia dari sisi pribadinya dia itu majhul. Cobanya dia itu seorang perawi yang thiqah, maka ini bisa kita masukkan ke dalam kategori ziyadatus thiqah. Tapi dia bukan perawi yang thiqah, apalagi ini dalam perkara-perkara pokok. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwa kharrajahu Tabrani fi awsatihi wal Haytham hadza ghairu ma'ruf. Beliau mengatakan, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali seorang ulama besar dari kalangan mazhab Hambali, beliau mengatakan Haytham ini ghairu ma'ruf. Ghairu ma'ruf artinya tidak dikenal. Ya, dan banyak sekali kalau kita menukil ini periwayatan-periwayatan para ulama itu panjang sekali ceritanya. Tapi kesimpulannya, ya, saat bangkit dari sujud itu, ya, ini menuju rakaat berikutnya, dianjurkan untuk menekankan dengan tangan, itu sunnahnya. Ya. Dan jika bersandar kepada kedua tangan, maka bersandar dengan bagian tangan dengan posisi jari dihamparkan, tidak dengan posisi mengepal, karena tidak ada dalil yang sahih menunjukkan. Ya, tadi kita sudah bahas dalil yang mengatakan mengepal itu dalilnya tidak sahih. Ya. Maka itu kita bisa tinjau pendapat-pendapat yang mengatakan demikian. Tapi kita katakan ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah yang orang berbeda pendapat dalam persoalan. Seperti yang Nabi bilang tadi, yang mengepalkan ada di tausik hadisnya atau di tashih hadisnya oleh Ibnu Hibban. Tapi kalau kita mau berbicara secara detail dalam ilmu hadis, maka kita akan dapatkan tausiknya Ibnu Hibban itu menurut ulama al-hadis itu tidak diterima dalam perkara seperti ini. Makanya antum ambil kesimpulan bahwa hadis ini hadis lemah, dhaif, tidak bisa jadi sandaran. Maka yang benarnya kita menekan dengan tangan, kemudian setelah itu jari-jarinya dibuka atau dihamparkan, tidak dikepalkan. Wallahu taala a'lam. Nah, ini dalil yang dipakai ketika saat mengepalkan tangan ke rakaat berikutnya. Baik. Sekarang kita sudah berdiri, kemudian setelah berdiri apa yang kita lakukan pada rakaat kedua? Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah lalu setelah baca Al-Fatihah lalu baca baca ayat, surah-surah yang dihafal, ya. Kita bukan, bahasa kita bukan pakai surat pendek kemarin, ya. Kenapa surat-surat pendek yang dibaca? Kalau bisa surah panjang. Kalau terutama besok pagi ini hari Jumat, rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Itu mestinya kalau di mahad itu, yang sunnahnya seperti itu. Kalau salat subuh yang lebih panjang ayatnya, maghrib baru pendek-pendek, kecuali sesekali. Kalau isya
Itu pertengahan. Ya, jadi kita tidak bahasakan kemarin ayat-ayat pendek, tapi tergantung sholatnya. Baik, jadi setelah baca ayat baru kita apa? Hah? Baru apa? Ruku. Setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal sujud. Nah, setelah sujud duduk. Setelah duduk sujud. Ya toh? Kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk tahiyat. Ini yang kita bahas. Kan yang kemarin sudah kita bahas, ya toh? Mau dibahas ulang? Sudah ada perlu toh? Kita sudah bahas tentang ruku, bangkit dari ruku, semua yang berkaitan dengannya kita sudah bahas. Kemudian bagaimana cara turun sujud kita sudah bahas. Kemudian sujud, doanya kita sudah bahas. Duduk antara dua sujud sudah kita bahas. Kemudian yang belum kita bahas adalah duduk tasahud. Duduk tasahud awal, ya. Ini yang mau kita bahas. Berapa menit lagi, Hasan? 4. Baik. 4 ini cuma sekedar untuk bersin, ya. Untuk batuk saja itu 4 menit. Kita tunggu sampai azan. Menjelang azan ada kira-kira mau ditanyakan sebelum kita masuk ini pembahasan duduk tasyahud? Ada? Atau anak pancing? Kalau yang mau bertanya, anak kasih tengok. Silakan. Yang mana? Yang mana? Antum sudah dapat tengok? Sudah? Yang belum? Yang bertanya dapat tengok? Masa Anda mau bertanya? Dari yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang penjelasan kita ini? Enggak, yang lain, yang lain. Yang lain. Silakan. Sudah dapat belum? Sudah. Yang lain, yang lain. Masa di sini tidak ada? Hah? Silakan, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Masya Allah, itu yang tadi kita tanyakan. Kalau imamnya tidak tahu duduk istirahat atau tidak, sedangkan kita makmum ini bingung. Kalau imamnya duduk istirahat jelas tidak ada masalah, kita duduk istirahat karena kita memenangnya sunnah. Tapi permasalahannya kalau kita tidak tahu imamnya di sini, sedangkan makmumnya di ujung sana. Anggaplah imamnya tidak duduk istirahat, apa yang harus kita lakukan? Tadi Anda sudah jawab. Perhatikan tak tadi? Apa jawabannya? Atau belum dijawab tadi ya? Belum dijawab ternyata, pantas ditanya ulang. Baik. Pertanyaan antum bagus, ini dulu, baru Anda jawab. Nah, dan yang menjawab dapat lagi satu ini. Masih ada satu. Siapa yang bisa menjawab dengan dalil? Jawab dengan dalil. Sebelum mana yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Pakai dalil jawabannya. Nah, silakan. Kalau misalnya katakanlah imamnya tidak duduk istirahat, apa yang harus kita lakukan makmum di belakang? Kita ikut imam atau kita tetap duduk istirahat? Pakai dalil. Apa dalilnya? Angkat tangan dan jawab. Kalau antum lagi, tidak ada yang lain. Kita bagi sama rata. Paling belakang. Ahsantum. Berdiri. Apa dalilnya? Asmi'na, silakan. Sholli kama ra'aitumuni, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Salatnya Nabi memang bagaimana? Dia duduk istirahat. Ahsantum, tahan. Ahsanta. Kembali ke dalil dasar ya. Nabi duduk istirahat. Maka kita katakan salat seperti salatnya Nabi. Berarti imam sholatnya tidak seperti sholat Nabi. Begitu kan konsekuensi perkataannya. Imamnya kan tidak duduk istirahat, berarti imamnya tidak sesuai sholat Nabi. Kita bilang kita tidak memvonis seperti itu, tapi kita katakan ini terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman terhadap dalil. Dalilnya sama tapi yang berbeda apanya? Cara memahami dalil. Namanya istidlal. Makanya ada tuh kaidah yang sering dibahasakan oleh para ahli fikih, sihhatul adillah la tadullu ala sihhati istidlal. Sihhatul adillah artinya dalilnya sahih, tapi
belum tentu cara memahami dalilnya juga sahih. Banyak kelompok-kelompok menyimpang pakai Al-Quran, pakai hadis, dalilnya sahih, tapi cara memahami hadisnya yang tidak sahih. Contoh teroris, dia pakai ayat, tidak pakai membom orang. Bom gereja dia pakai hadis, tidak pakai hadis, dia pakai ayat. Tapi benar tidak cara memahaminya? Tidak benar cara memahaminya. Dia pakai ayat jihad, dia pakai hadis-hadis tentang jihad, tapi cara memahaminya yang tidak benar. Sama seperti misalnya ayat tentang menyentuh perempuan ketika berwudu, apakah batal wudunya atau tidak? Dalilnya sama. Idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, apabila menyentuh perempuan maka bertayamum, tidak batal wudunya secara konteks ayatnya. Tapi apakah ulama satu pendapat? Perbedaannya di mana? Apakah mereka ada yang mengatakan ayat ini tidak sahih? Ada ayat tidak sahih? Ayat semuanya benar ya, tidak ada yang palsu. Ayat mutawatir, sahih semuanya. Mutawatir qat'iyatus subut. Ya, qat'iyatus subut. Tapi yang berbeda itu apa? Pemahaman. Sama dengan ini. Ketika Nabi duduk istirahat, ada yang memahami itu karena kebutuhan, ada yang memahami itu adalah sunnah, baik ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Jadi di sini kita tidak memvonis orang yang tidak duduk istirahat itu sebagai orang yang menyelisih sunnah Nabi. Makanya bahasanya ulama seperti ini, dia mengatakan kalau dia duduk istirahat dia dapat pahala, kalau dia meninggalkannya maka sholatnya sah. Dia tidak mengatakan dia kurang atau segala macam, tidak membahasakan seperti itu, untuk menghindari perbedaan yang sifatnya saling menjatuhkan. Paham tidak? Baik, silakan azan dulu.
lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian kita sudah bahas itu semua, kemudian sujud lagi, kemudian kita duduk tasyahud. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal modelnya duduknya apa? Duduk iftiros apa duduk tawarruk? Seperti apa itu duduk iftiros dan duduk tawarruk? Silakan contohkan ke depan. Siapa yang paling dekat sini? Antum? Mau? Contohkan. Duduk iftiros seperti apa iftiros? Maju. Antum, maju. Ya. Duduk sini. Contohkan duduk iftiros. Seperti apa? Ya, duduk di kaki sebelah kiri, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Cocok nih, jari-jarinya menghadap kiblat. Ya, ditegakkan begitu ya, jangan direbahkan ya, ditegakkan. Arahkan ke arah kamera sana anunya, bentuk kakinya. Bentuk kakinya seperti itu. Ya. Ini namanya duduk iftiras. Duduk tawarruk. Tahu duduk tawarruk? Duduk tasyahud akhir seperti apa? Ya, dilipat ya kakinya dan dia duduk di atas lantai. Sudah ada gambaran duduk iftiras seperti apa? Ah, ini yang kita bahas sekarang. Mari kita bahas. Duduk iftiras ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, duduk iftiras ini terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ya masalah duduk ini, duduk tasyahud ini baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu duduk tawarruk semuanya. Duduk tawarruk yang dilipat itu, duduk tawarruk yang duduk tasyahud akhir. Itu pendapat pertama. Jadi tidak ada bedanya mau duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu semuanya duduk tawarruk. Ini pendapatnya Imam Malik dan pengikutnya, mazhab Malikiyah. Kebalikannya, pendapat kedua yaitu duduk iftiras semua, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya, itu tidak ada bedanya. Itu semuanya duduk iftiras. Itu yang tadi duduk tasyahud awal tadi yang antum contohkan, yang duduk di kaki kiri kemudian kaki kanannya ditegakkan. Itu namanya duduk iftiras. Itu duduk iftiras baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Ada pendapat ketiga dan keempat yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Itu ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, ini mungkin Anda tanya nanti di pertemuan nanti ya, apa persamaannya apa perbedaan. Tapi intinya perhatikan dulu baik-baik. Persamaannya antara pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sama-sama merinci atau membedakan antara duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Kalau duduk tasyahud awal itu duduk iftiras. Duduk tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Itu dua-duanya sepakat, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Mereka berbeda pada sholat yang hanya satu kali duduk tasyahudnya, seperti sholat subuh. 2 rakaat gitu, tidak ada duduk tasyahud akhir toh, cuma satu saja karena cuma 2 rakaat. Atau sholat sunnah misalnya, sholat sunnah pada umumnya itu 2 rakaat, itu cuma sekali tahun. Apakah itu duduk tawarruk ataukah duduk iftiras? Ah, ini mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad, sunnahnya adalah duduk iftiras. Menurut Imam Syafi'i, sunnahnya adalah duduk tawarruk. Iya, seperti duduk tasyahud akhir. Walaupun itu cuma 2 rakaat. Ini yang paling banyak dipraktekkan di Indonesia karena semayoritas mazhab Syafi'i. Tapi ada juga yang mengambil mazhabnya Imam Ahmad, yaitu dia tetap duduk iftiras di rakaat kedua seperti sholat subuh atau sholat sunnah. Dia tidak duduk tawarruk. Nah, sekarang kita mau menguatkan yang mana yang lebih kuat? Atau dua-duanya boleh? Ada pendapat yang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, yang penting sholat Ustaz. Yang betul tak? Daripada tidur lebih bagus sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang lebih kuat? Ketika sholatnya cuma satu tasyahudnya,
Cuma 2 rakaat. Iftirash atau tawarruk? Iftirash. Ini mazhab Hambali di sini. Pengikutnya Imam ini menjadi pengikut Hambali. Mana pengikut Syafi'i di sini? Mana tawarruk? Tawarruk bagian sini ada sebagian. Waduh, jangan-jangan di sini ada yang kunut subuh juga. Enggak ada. Enggak apa-apa, itu biasa masalah fikih. Sekarang kita mau lihat dalil masing-masing. Kalau kita tinjau dari sisi dalil, mereka itu hampir memiliki pendapat yang sama kuat. Ini kita mau adu nih 2 pendapat. Kalau kita buat dulu kesimpulan secara umum, baru kita mengerucut. Kesimpulan umum dulu. Kesimpulan umum dari 4 mazhab, atau mau ditambah lagi 1 mazhab lagi. Ada 1 mazhab lagi, 5 mazhab di sini. Yaitu apa? Dipilih, terserah mau duduk yang mana saja. Mau tawarruk silakan, mau iftirash silakan, yang penting duduk. Itu pendapat kelima. Betulan itu, bukan dari ana itu. Itu pendapat salah satu pendapat dari ahli fikih juga. Jadi ada 5 pendapat di sini. Duduk tawarruk saja, duduk iftirash saja, dan dibedakan pada tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Yang ketiga yaitu dirinci. Ya, kalau dia 2 tasawuf, maka tasawuf awalnya adalah duduk iftirash, tasawuf akhirnya duduk tawarruk. Hanya saja mereka berbeda pendapat kalau sholat yang 2 rakaat. Kemudian pendapat yang kelima yaitu apa? Terserah, dipilih yang mana yang mudahnya saja. Baik. Sekarang kita mau kuatkan ini pendapat ya. Ana terus terang ya, ketika ana mempelajari ini pendapat ini dan masing-masing dalilnya, ana pusing. Pusingnya di mana? Pusingnya di 2 pendapat ini, antara pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang 2 jelas kelemahannya, karena ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang merinci, nanti akan datang penjelasan hadisnya, yang merinci antara duduk tasawuf awal dan duduk tasawuf akhir. Duduk tasawuf awal Nabi duduk iftirash, duduk tasawuf akhir Nabi duduk tawarruk. Ini sudah menguatkan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hanya saja yang menjadi tingkat kerumitannya pada pendapat ini adalah bagaimana dengan kalau sholatnya cuma 2 rakaat. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi kesimpulan dari masalah ini secara global, yang pertama adalah dari 5 mazhab ini sifat duduk tasyahud, maka yang paling kuatnya adalah mazhabnya Syafi'i dan mazhabnya Ahmad. Ya, ini yang lebih kuat ya daripada mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, jadi mereka menetapkan atau menggabungkan 2 dalil ya, antara dalil duduk iftirash dan duduk tasyahud. Karena masing-masing itu yang pertama pakai dalil iftirash saja, yang tadi pakai dalil tasyahud saja. Yang ini menggabungkan dalil. Nah, ini yang sejalan dengan kaidah yang kita pernah bahas. 4 langkah ketika ada dalil yang semacam kontradiksi. Masih ingat? Pertama apa? Al-jam'u mahma amkan. Ya, menggabungkan selama bisa, selagi bisa digabungkan. Jangan dulu ditarjih. Kalau tidak bisa digabung baru ditarjih. Kalau tidak bisa ditarjih baru dilihat mana yang lebih duluan. Ini namanya nasih dan mansuh. Yang mana yang dihapus? Yang belakangan menghapus yang duluan. Kemudian kalau tidak bisa juga baru kita tawakuf. Nah, ini masih bisa digabung. Maka dari sisi inilah pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i lebih kuat. Tapi sekarang kita mengerucut kepada istilah duduk pada sholat yang 2 rakaat. Yang mana yang lebih kuat dalilnya? Duduk tawarruk kah atau duduk iftirash? Misalnya antum sholat subuh, antum biasa kalau duduk sholat subuh duduk tawarruk apa iftirash? Iftirash. Kenapa antum duduk iftirash? Siapa yang ngajarin? Hah? Atau duduk tawarruk? Angkat tangan yang duduk iftirash. Yang duduk iftirash pas subuh. Yang duduk tawarruk. Wah, kalah suara antum. Yang duduk tawarruk lebih sedikit. Mari kita lihat. Sekarang mari kita tarjih ya. Kita akan lihat dalil masing-masing. Waktunya kita tidak cukup. Langsung saja pendapat yang lebih kuat atau kita mau bahas satu-satu yang 2 pendapat ini saja? Bahas satu-satu. Baik. Pertama,
Dalil yang menguatkan pendapat duduk iftiras atau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah SAW yastaftihu sholat, sampai akhirnya kemudian beliau mengatakan, lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yafrisu rijla yusra wa yansibu rijlahu yumna. Beliau itu tidak langsung sujud hingga beliau duduk sempurna, dan setiap 2 rakaat beliau duduk tahiyat dan duduk iftiras. Beliau mengucapkan tahiyat dan duduk iftiras. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi pada rakaat kedua duduk apa? Iftiras. Nah, ini sifat sholat Nabi yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Kemudian dalil yang lain, ya, yang menunjukkan kuatnya ini pendapat, hadis. Anak kumpulkan beberapa hadis itu, tapi kemana perginya ini hadis? Subhanallah. Sabar. Ini hadisnya, hadis riwayat Muslim juga dari jalur lain, ya, dari sahabat lain, yang membedakan antara duduk tasawuf awal dan duduk tasawuf akhir. Ya, sabar. Dalilnya adalah hadis Humaid ini kemana perginya ini? Sabar ya. Kita ini tidak boleh asal bicara, ya, karena kita ini kan kita membahas sifat salat secara ilmiah. Jadi kita mau tahu bantahan masing-masing ulama terhadap dalil yang menyelisihinya atau menyelisih pendapatnya. Baik, sabar. Baik. Kita tidak langsung ke fatwanya, saudara. Baik, antum catat ya dalilnya. Dalil pertama, Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi shalah iftarasa rijal yusra wa nasaba rijal yumna. Beliau mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iftiras, beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini kaifiyah duduk iftiras, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah pada rakaat yang keduanya. Pada rakaat yang keduanya, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang tadi anak kabarkan ke antum. Langsung saja terjemahannya ya, supaya kita tahu sisi pendalilannya. Beliau mengatakan, jika beliau duduk pada rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Itu duduk apa namanya? Iftiras. Jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya atau kaki kanannya. Ini duduk apa namanya? Duduk tawarruk, dan duduk di atas lantai. Ini namanya duduk tawarruk. Dalil inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya, bahwa ada lafaz dalam hadis ini hatta idza kanatis sajadatul lati yakunu fiha taslim, sampai jika pada rakaat terakhir, yaitu yang padanya ada salam. Jadi di sini disebutkan bahwa rakaat kedua itu Nabi duduknya apa? Iftiras apa tawarruk? Iftiras. Yang rakaat terakhir baru tawarruk. Nah, di sini dilihat
bahwa hadis ini kalau dilihat dari sisi jumlah rakaat, artinya di rakaat kedua maka Nabi duduknya iftiras apa tawarruk? Iftiras. Ini yang diambil oleh ulama yang mengatakan setiap sholat yang 2 rakaat yang dicontohkan oleh Nabi adalah duduk iftiras. Paham antum atau tidak ini? Dan hadis Aisyah tadi juga menguatkan bahwa Nabi setiap 2 rakaat beliau duduk iftiras. Jadi kira-kira kalau begitu pendapat siapa yang kuat? Imam Syafi'i apa Imam Ahmad? Imam Ahmad. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau, dan ini juga difatwakan oleh Syekh bin Bas di dalam kitab beliau, dalam Majmu' Fatawa ya. Dan banyak ulama-ulama belakangan yang memfatwakan hal ini, tapi tidak ada masalah. Seperti yang kita bilang, ini masalah fiqhiyah, dan masalah ini masalah yang kita harus berlapang dada dengannya. Jadi kita pada pertemuan ini menguatkan pendapat yang mengatakan apa? Yang mana yang kuat? Pada rakaat kedua semua sholat yang 2 rakaat itu sunnahnya duduk iftiras, karena 2 hadis yang tadi. Pertama hadis Humaid As-Sa'idi yang merinci, yang menunjukkan duduk Nabi pada rakaat kedua yaitu duduk iftiras, dan hadis Aisyah yang menunjukkan Nabi setiap sholat 2 rakaat juga melakukan duduk iftiras. Masih bisa ditambah ini pembahasannya atau tidak? Masih bisa atau tidak ini? Masih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian masalah berikutnya dalam masalah duduk tasyahud awal ini, masalah berikutnya adalah yaitu masalah ya posisi tangan saat kita duduk tasyahud. Posisi tangannya di mana? Ada 3 posisi tangan. Ada 3 posisi tangan pada saat duduk tasyahud. Posisi pertama yaitu tangan kanannya di atas paha kanan dan yang kirinya di atas paha kiri. 1. Posisi kedua, tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Mau dicontohkan? Catat dulu, sebentar dicontohkan. Dan posisi yang ketiga, ya, tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Beda tidak? Beda. Tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Siapa mau contohkan? Sayang tidak ada hadiah. Silakan. Antum sudah? Belum. Tapi tidak ada hadiah, apa Pak? Ada hadiahnya, jazakallahu khairan. Ucapan jazakallah itu hadiah yang luar biasa, itu doa. Coba contohkan. Yang pertama, posisi tangan yang pertama yaitu di atas paha, ya seperti itu, di atas paha. Kemudian posisi yang kedua di atas 2 lutut, ya seperti itu. Dan posisi yang ketiga, ya tangan kanannya di atas paha dan tangan kirinya di atas lutut. Antum yang kemana-mana dulu. Kemudian kita berbicara masalah posisi jari. Posisi jari ada 2. Ada yang menggepalkan semuanya, jadi jari kelingking, jari manis, dan jari tengah itu dikepal semuanya, dikepalkan, digenggam. Dan jari atau ibu jari digenggam. Dan yang menunjuk cuma jari telunjuk. Ini posisi pertama, model yang pertama. Model yang kedua yang disebutkan dalam hadis, jari kelingking dan jari manis ini dikepalkan, dan jari tengah dengan jari atau ibu jari dilingkarkan seperti ini, dan jari telunjuk menunjuk. Jadi seperti ini. Bisa lihat? Seperti ini ya, menunjuknya. Bisa lihat enggak? Dua-duanya ini sunnah. Coba contohkan. Yang pertama, ya posisinya dikepalkan semuanya kecuali telunjuk. Yang kedua, membentuk lingkaran cincin antara jari tengah dan jari ibu jari, ya. Ya, jazakallah. Silakan. Barakallahu fiik. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalilnya yaitu hadis Abdullah bin wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhil yumna wa yadahu al-yusra 'ala fakhidhil yusra. Itu posisi pertama tadi. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Kemudian wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatil yusra wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatil yumna. Ya,
Jadi beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas lutut kanan. Nah, di sini semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada masalah. Dan cara ketiga tadi juga sahih. Jadi divariasi saja, boleh di atas paha, boleh di atas lutut, boleh satu paha satu lutut. Itu semua sahih dari Nabi SAW. Begitu juga cara telunjuknya. Cara telunjuknya boleh seperti ini, boleh ini. Nah, sekarang ada permasalahan yang sering sekali terjadi, yaitu permasalahan menggerakkan jari telunjuk. Bahkan saking parahnya ini, pernah suatu kejadian, dan ini kisah nyata ya. Suatu zaman pernah terjadi, saking fanatiknya pengikut mazhab terhadap mazhabnya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di zaman kita. Itu sampai ada yang dipatahkan jari telunjuknya gara-gara dia merasa tersinggung. Jadi ceritanya ada dua orang berbeda pendapat tentang menggerakkan jari telunjuk di dalam sholat. Menurut si temannya ini, hukum menggerakkan jari telunjuk itu bid'ah, sedangkan menurut yang satunya ini sunnah. Akhirnya apa terjadi? Dia mungkin ingin meneguhkan dia punya pendapat kepada dia punya teman ini. Akhirnya dia sholat berdampingan, sholat berdekatan. Dia gerakkanlah dia punya jari telunjuk. Dia gerakkan seperti ini. Dia tahu? Dia gerakkan, entah apa yang merasukinya. Tiba-tiba dia marah, dia patahkan ini jari telunjuk temannya ini. Dan itu kejadian. Patahlah jari, dan akhirnya terjadi perkelahian. Ini orang sholat ini. Subhanallah, setan masuk ke dalam mereka dalam pintu ta'assub, pintu fanatik. Nah, kita mau bahas dari sisi ilmiahnya. Yang mana yang benar? Digerakkan jari telunjuk atau tidak ini? Atau biasa digerakkan apa tidak? Atau cuma isyarat saja? Begini, isyarat seperti ini. Atau dibeginikan, digerak-gerakkan, yuharrik as-sabi'ah. Dia menggerakkan jari telunjuknya. Yang mana yang benar kira-kira? Digerakkan apa tidak digerakkan? Ya, tentu di sini kita lihat pendapat ulama itu juga berbeda ya. Ulama-ulama belakangan juga berbeda pendapat. Kita lihat dari ulama-ulama temporer ya, ulama belakangan ya. Seperti misalnya yang menggerakkan ya jari telunjuk itu pendapatnya Syekh Albani, Syekh Rabi' Al-Madkhali, dan para murid-muridnya. Itu kita di Madinah biasa kita dapatkan seperti itu. Pendapat yang menggerakkan. Kalau atau membaca sifat sholatnya Syekh Albani, itu beliau menguatkan pendapat yang menggerakkan. Nanti kita akan lihat dalilnya. Pendapat kedua, yaitu yang tidak menggerakkan, itu seperti pendapatnya Syekh Muqbil, Syekh bin Baz, dan para ulama Yaman pada umumnya. Itu menganggap itu tidak digerakkan, cuma diisyarat saja. Karena isyarat itu semua ulama sepakat. Kemudian pendapat yang ketiga itu digabungkan antara menggerakkan dan tidak. Bagaimana caranya? Digerakkan pada saat membaca doa saja. Jadi kalau ada lafaz tahiyat itu yang ada doanya, maka saat itulah digerakkan. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin lebih banyak pendapat beliau menggabungkan seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini juga beliau memilih pendapat menggabungkan. Yang menggerakkan kapan? Kalau ada doa. Kalau pas baca doa maka digerakkan. Kita tinjau dari sisi kekuatan pendapat ya. Tentu kita lihat masing-masing ulama ini tentu memiliki dalil ya. Tidak mungkin mereka asal-asalan. Tapi wallahu alam, kita lihat dulu dalil yang mereka perselisihkan. Hadis yang mereka perdebatkan ini adalah hadis ya yang agak detail ya, karena ini berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Ya, hadisnya itu yaitu hadis sebentar ya. Hadisnya itu di mana Anda simpan tadi punya hadisnya itu? Nanti kita bahas dia secara masalah fikihnya, masalah fikih atau masalah mustalah hadisnya. Sabar. Baik. Hadisnya itu barakallahu fikum, itu hadis
yang panjang ini hadisnya. Subhanallah. Baik, hadisnya adalah hadis riwayat dari Zaidah bin Qudamah yang mengatakan thumma qabadha baina asabi'i fahallaqa halqah thumma rafa'a isba'ah fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian beliau Nabi SAW menggenggam kedua jarinya dan membentuk lingkaran seperti ini yang kita contohkan tadi. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya dan beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Nah, ini dijadikan landasan bagi ulama yang mengatakan jari telunjuk digerakkan. Ini pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Rabi dan yang lainnya. Ini dalilnya mereka. Tapi kita bahas ini Zaidah Qudamah ini, ya. Zaidah bin Qudamah ini seorang perawi yang kredibel, yang thiqah, terpercaya dia. Ini jadi letak permasalahannya di sini. Coba aja perawi yang dhaif, maka selesai masalah. Tapi masalahnya dia ini perawi yang thiqah, terpercaya, dan dia menyelisih 22 perawi yang terpercaya lainnya. Bagaimana itu kira-kira itu? Ada seorang perawi yang tidak diragukan tentang keterpercayaannya, dia terpercaya. Tapi masalahnya 22 perawi yang lain itu tidak ada menambahkan, dia menggerak-gerakkan jarinya, itu tidak ada satupun yang meriwayatkan. Kira-kira dihukumi apa ini? Saz, mukhalafatu thiqah li jama'at minas thiqat, yaitu seorang perawi thiqah menyelisih perawi yang banyak dan terpercaya juga. Seperti yang Anda kasih contoh nih. Antum lihat Anda sekarang lagi minum misalnya toh? Anda lagi minum ini. Coba lihat. Ini apa namanya? Minum. Tiba-tiba ada satu orang di antara antum semuanya ini meriwayatkan Ustadz tadi minum dan makan. Makan ini tambahan atau tidak? Tambahan. Perlu dikaji atau tidak? Perlu dikaji karena cuma satu orang yang meriwayatkan. Selebihnya meriwayatkan Anda cuma minum. Ini namanya apa? Penyelisihan. Tapi yang meriwayatkan ini Anda makan dan minum, itu terpercaya orangnya. Tidak pernah dia kasih berita salah-salah. Kira-kira bagaimana posisi antum itu menyikapinya? Ini orang terpercaya, bukan orang yang lemah hafalannya, bukan orang yang suka asal ngomong, asal bicara. Enggak. Dia kalau kasih berita selalu benar. Tapi semua ini yang hadir ini tidak ada satupun yang meriwayatkan anak makan. Dia aja sendiri menambah anak makan. Kira-kira bagaimana cara menyikapinya? Dia yang menyebabkan ulama pada pendapat sebabnya adalah apakah dia dimasukkan kategori saz? Saz itu artinya apa? Ganjil. Yaitu dia aja sendiri yang meriwayatkan ini hadis, yang lainnya tidak. Ataukah dia dimasukkan kepada ziyadatus thiqah, tambahan orang yang terpercaya. Jadi yang lain mungkin diam-diam saja, mungkin dia tidak memberi kabar, tidak menafikan, tidak juga menidakkan, diam-diam saja, tidak meriwayatkan apapun. Tapi datang orang ini menambah tambahan, berarti dia punya tambahan ilmu, maka berlaku baginya al-qaidah al-musbit muqaddam al-nafi. Orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada orang yang menafikan. Paham deh ini? Ada orang bilang Nabi tidak pernah kencing berdiri. Datang satu orang mengatakan pernah saya lihat satu kali. Yang mana didahulukan? Yang mengatakan pernah satu. Kenapa bisa? Karena dia ada tambahan informasi, dia ada tambahan ilmu. Nah, apakah hadis ini Zaidah bin Qudamah ini kita katakan termasuk saz hadisnya sehingga dihukumi lemah, ataukah dia dihukumi sebagai ziyadatus thiqah, tambahan perawi thiqah yang bisa diterima? Nah, ini yang menyebabkan ulama beda pendapat. Ana wallahu alam ya, kalau ana pelajari dua pendapat ini, antara yang menggerakkan dengan yang tidak menggerakkan, ya, lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak menggerakkan. Karena dalil ini
kita hukumi syadz. Itu hukum asalnya dari ilmu mustalah hadis, bahwa kalau ada perawi sikoh menyelisih jamaah dari perawi yang sikoh lainnya, begitu banyaknya itu 22 perawi sikoh, masa ada satupun yang meriwayatkan? Cuma Zaidah bin Qudamah yang meriwayatkan, itu namanya syadz dalam ilmu mustalah hadis. Maka dihukumi hadisnya lemah. Kalau begitu tidak dipakai. Tapi kalau kita lihat juga dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan tidak menggerakkan dalilnya, menggerakkan telunjuknya, itu juga sebagian ulama melemahkannya. Tapi anda lihat itu tidak ada alasan untuk melemahkan hadis karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa Nabi itu tidak menggerakkan jari telunjuknya. Nabi cuma memberi isyarat. Itu wallahu a'lam pendapat yang lebih kuatnya. Selesai perkara. Kalau ada dalil yang kuat salah satunya, itu kita pilih yang lebih kuat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Sejak kapan itu diberi isyarat begini? Apakah pas baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita baru menunjuk, atau dari awal semenjak at-tahiyatul lillah salawatut thayyibat wassalamu alaika, dari awal memang nih kita menunjuk atau bagaimana? Kapan mulai? Dari awal apa pas asyhadu alla ilaha illallah? Ada dua pendapat. Lupa dari fikihnya. Pendapat pertama dari awal. Pendapat kedua pas baca asyhadu alla ilaha illallah. Pendapat yang lebih kuat dari awal. Makanya dibilang oleh Syekh Al-Mubarakfuri, saya tidak temukan satu dalil pun yang menunjukkan Nabi mengucapkan memberi isyarat dengan telunjuknya ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Beliau memulainya pas dari awal at-tahiyat. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam. Barangkali itu ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dimurojaah. Kalau ada yang ingin ditanyakan sedikit silakan. Kalau tidak, ya pertanyaannya tidak banyak-banyak ya, karena sudah jam 8. Ya, silakan. Apa hukumnya? Bid'ah ya. Bid'ah kalau dianggap itu sebagai sunnah, sengaja membunyikan persendian dengan keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah bid'ah. Jelas itu tidak ada dasarnya dan tuntunannya. Tapi kalau sekedar orang berbunyi persendiannya, latok ya biasa tangannya, jari jemarinya, tidak bermaksud itu bagian dari ibadah sholatnya, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau disengaja ditambah itu amalan baru dan dianggap sesuatu yang bagus, maka itulah yang dinamakan apa? Bid'ah. Nah, silakan. Habis? Iya. Karena hadiahnya juga sudah habis, waktunya juga sudah habis. Kalau begitu pembicaranya juga harus habis. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan murojaahnya mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita lebih baik lagi ya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.